Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada teman-teman kami semua dan juga kepada dosen pengampu mata kuliah Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan, yaitu Bu Dr. Anggriani Haryani Putri SMH. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai judul yaitu Perlindungan Hukum Terhadap Kasus Pelecehan Seksual Karyawati oleh Manajer PT IKEDA, yang telah kami kerjakan dan telah kami ringkas ke dalam PPT kami, dan kami akan mempresentasikannya lewat video kali ini. Latar belakang. Kekerasan seksual atau pelecehan seksual merupakan masalah serius yang telah lama dihadapi oleh negara maju ataupun negara berkembang seperti Indonesia. Di Indonesia, kata pelecehan seksual sudah tidak asing lagi, karena hampir setiap tahun atau bulannya pelecehan seksual pasti ada di negara-negara ataupun di daerah-daerah pada Indonesia. Beberapa di antaranya terjadi di tempat kerja. Biasanya masalah ini seringkali berkaitan dengan relasi kuasa yang tidak seimbang antara pelaku dan korban, di mana pelaku memiliki kekuasaan lebih tinggi atau lebih baik di dalam konteks pekerjaan, ekonomi, maupun gender. Latar belakangnya, kekerasan ialah salah satu perilaku yang bertentangan dengan undang-undang, baik hanya berupa tindakan mengancam atau tindakan yang sudah mengarah aksi atau aksi nyata perilaku yang mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik, benda, atau juga bisa menyebabkan kematian pada seseorang. Menurut survei real time pada situs Simponi PPA milik anak Kemen P3A, dari awal tahun 2024 sampai saat ini tercatat ada 21.208 kasus kekerasan seksual dengan 79,7% korban perempuan dan 20,3% korban laki-laki, dan 1,5%-nya terjadi di tempat kerja. Rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana kronologi kasus pelecehan seksual karyawati oleh manajer PT IKEDA. Yang kedua, bagaimana perlindungan hukum bagi korban pelecehan di tempat kerja. Yang ketiga, ada bagaimana tanggung jawab PT IKEDA dan PT KAO Indonesia. Dan 4, apa saja hak korban dan proses hukum dan pemulihan. Dan 5, apa saja kewajiban pemerintah dalam pengawasan perusahaan outsourcing. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikut kronologi kasus yang kami ambil dalam perlindungan hukum terhadap kasus pelecehan seksual karyawati oleh manajer PT IKEDA. Karyawati berinisial AD, umur 24 tahun, yang bekerja di PT KAO Indonesia melalui outsourcing PT IKEDA Indonesia, mengalami dugaan pelecehan seksual oleh manajernya sejak beberapa hari bekerja pada November 2022. Pelaku mulai mengirim pesan WhatsApp pribadi yang awalnya terkait pekerjaan, namun berkembang menjadi ajakan bertemu berdua yang kerap AD tolak. Ancaman mulai muncul saat pelaku mengisyaratkan bahwa kontrak AD mungkin tidak diperpanjang jika terus menolak. Bahkan mengirim foto hotel tanpa persetujuannya. Tertekan dengan situasi ini, AD akhirnya memberanikan diri melapor kepada Obon Tabroni, anggota DPR RI sekaligus aktivis buruh, yang memberikan dukungan. Obon menyebutkan bahwa kasus AD adalah gunung es dari banyak pelecehan yang tidak terungkap. Berharap ini mendorong korban yang lain untuk berani bersuara. Respon PT KAO. PT KAO Indonesia merilis pernyataan resmi yang mengklarifikasi bahwa baik AD maupun pelaku adalah karyawan PT IKEDA yang bekerja di PT KAO sebagai tenaga kerja alih daya. PT KAO menyatakan dukungan kepada AD, meminta PT IKEDA untuk menonaktifkan pelaku selama proses hukum berjalan, dan mengutamakan keselamatan serta keamanan lingkungan kerja sesuai dengan Business Conduct Guideline atau BCG perusahaan. PT KAO Indonesia juga telah meminta PT IKEDA untuk mengawal proses hukum hingga tuntas. PT KAO Indonesia menegaskan akan terus menjaga nilai-nilai keselamatan karyawan dan menjamin penerapan etika dalam lingkungan kerja. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materinya terkait perlindungan hukum bagi korban pelecehan di tempat kerja. Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS Nomor 12 Tahun 2022 mengatur tentang perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual, termasuk pelecehan seksual di tempat kerja.
Dalam kasus ini, tindakan pelecehan yang diduga dilakukan oleh pelaku dapat memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang menegaskan bahwa pelecehan seksual fisik dan non-fisik merupakan tindak pidana. Kemudian dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yang juga mewajibkan perusahaan untuk memastikan perlindungan dan keselamatan kerja bagi seluruh pekerja termasuk tenaga alih daya. Perusahaan pemberi kerja harus bertanggung jawab jika ada tindak pelecehan di lingkungan kerja, terlepas dari status hubungan kerja, yaitu karyawan langsung ataupun alih daya. Kemudian dalam Konvensi ILO nomor 190 yang menyatakan menyediakan kerangka kerja untuk mencegah kekerasan dan pelecehan di tempat kerja. Selanjutnya, tanggung jawab PT Ikeda sebagai perusahaan outsourcing. Dalam sistem outsourcing, PT Ikeda bertanggung jawab penuh atas status karyawannya, termasuk dalam menjamin keamanan dan kenyamanan mereka di tempat kerja sesuai dengan perjanjian penyaluran tenaga kerja. PT Ikeda sebagai perusahaan penyedia tenaga kerja harus memastikan bahwa karyawan yang ditempatkan di perusahaan mitra seperti PT KAU Indonesia bebas dari tekanan atau ancaman pelecehan. Jika terbukti ada pembiaran atau kurangnya tindakan pengawasan dari pihak PT Ikeda terhadap tindakan karyawan manajernya, PT Ikeda dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Kemudian ada tanggung jawab PT KAU Indonesia sebagai pengguna jasa karyawan outsourcing. PT KAU Indonesia dapat dimintai tanggung jawab moral dan administratif untuk melindungi korban dan memastikan kenyamanan lingkungan kerja. Menurut Pasal 86 Undang-Undang Ketenagakerjaan, perusahaan berkewajiban untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, bebas dari diskriminasi dan pelecehan. Sebagai perusahaan pemberi kerja, PT KAU wajib memastikan adanya kebijakan anti pelecehan dan mekanisme pelaporan di lingkungan kerja mereka, termasuk untuk karyawan outsourcing. PT KAU tampaknya sudah berupaya dengan menyediakan saluran komunikasi khusus dan melakukan klarifikasi publik terkait permasalahan ini. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya materi mengenai hak korban atas proses hukum dan pemulihan. Korban dalam hal ini, karyawati yang berinisial AD tersebut, berhak mengajukan laporan ke pihak berwenang sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK untuk mendapatkan pendampingan hukum, keamanan, dan pemulihan. Dalam konteks hukum perdata, korban dapat menuntut ganti rugi atas kerugian moral yang diderita sebagai akibat tindakan pelecehan seksual, termasuk perasaan tidak nyaman, tekanan psikologis, dan potensi kehilangan pekerjaan. Ganti rugi ini diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum. Selanjutnya, materi mengenai kewajiban pemerintah dan pengawasan atas perusahaan outsourcing. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan outsourcing mematuhi aturan ketenagakerjaan yang menjamin dan melindungi hak-hak pekerja, terutama perlindungan dari pelecehan. Dalam hal ini, pengawasan dari pemerintah diperlukan untuk memastikan bahwa perusahaan outsourcing menerapkan kebijakan anti pelecehan. Kehadiran Wakil Menteri Tenagakerja juga menunjukkan bahwa pemerintah memandang serius permasalahan ini. Hal ini dapat dijadikan contoh agar perusahaan-perusahaan outsourcing lainnya dapat memperketat pengawasan dan perlindungan bagi pekerjanya. Kesimpulan dari kelompok kami, bahwa kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, menyerang, atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, atau fungsi reproduksi secara paksa bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi, kuasa, atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, atau politik. Adanya kasus pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan kerja merupakan masalah serius yang masih menjadi tantangan besar di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Kasus yang terjadi di Cikarang ini menyoroti beberapa permasalahan yang mendasar, yaitu adanya budaya kerja yang masih menoleransi perilaku tidak pantas terhadap pelecehan seksual, menciptakan lingkungan yang tidak aman bagi korban, adanya perbedaan hierarki dalam struktur organisasi seperti antara atasan dan bawahan, yang seringkali dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan pelecehan serta implementasi terhadap undang-undang tindak pidana
pelecehan seksual yang masih lemah. Saran dari kelompok kami untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan perlu dilakukan beberapa langkah konkret. Seperti penguatan regulasi, perlindungan terhadap pekerja seperti perlu adanya regulasi yang lebih tegas untuk melindungi pekerja, terutama pekerja perempuan dari segala bentuk kekerasan seksual di tempat kerja. Terus ada tanggung jawab perusahaan, yang mana perusahaan harus bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh karyawannya, termasuk karyawan outsourcing. Ada mekanisme pelaporan, perlu adanya mekanisme pelaporan yang mudah, aman, efektif bagi korban pelecehan seksual. Yang kedua, peningkatan kesadaran. Seperti edukasi, melakukan edukasi kepada seluruh karyawan mengenai pencegahan dan penanganan kasus pelecehan seksual. Ada kampanye, melakukan kampanye untuk mengubah budaya kerja yang masih tabu terhadap kekerasan seksual. Yang ketiga, ada penguatan peran serikat kerja, yang mana serikat kerja harus lebih aktif dalam melindungi anggotanya dari segala perlakuan tidak adil termasuk pelecehan seksual. Yang keempat, kalau kolaborasi multi pihak. Pemerintah perlu berperan aktif dalam membuat kebijakan dan peraturan yang perlindungan kerja. Perusahaan harus berkomitmen untuk menciptakan perlindungan kerja yang aman dan bebas kekerasan seksual. Lembaga swadaya masyarakat yang dapat berperan dalam memberikan dukungan kepada korban dan melakukan advokasi. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Saya harap informasi yang telah kami sampaikan dapat memberikan wawasan baru dan manfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.